Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa setia RCTV Langka Pada Nening Umah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya pemirsa di Ramadan 1441 Hijriah ini. Ini sudah akhir pekan lagi nih pemirsa. Tapi meskipun akhir pekan di Ramadan kali ini berbeda seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya ya. Kita tetap di rumah meskipun ini adalah hari libur pemirsa ya. Tidak apa-apa pemirsa, kenapa? Karena kita selalu setia menemani Anda dengan kajian-kajian Al-Quran yang pastinya akan sangat banyak manfaat sekali untuk kita semua. Iya, kami hadir lagi lewat Ngaji Ning TV, persembahan spesial RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan pemirsa, pada episode kali ini kita akan mengangkat tema memahami makna istidraj pemirsa, merujuk pada Al-Quran surat Al-An'am ayat 44 dan juga 45. Seperti biasa nanti kita akan terjemahkan lafad per lafad, kemudian juga kita akan tafsirkan dua ayat ini pemirsa. Oleh siapa? Seperti biasanya oleh guru kita yang sudah hadir di studio. Siapa lagi? Dan pastinya sudah tidak asing untuk kita semua. Sudah ada di sini Abi Dr. Haji Maidedu LC MESY. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Akhir pekannya kelihatannya sibuk banget nih, kuliah juga ya Bi ya? Iya, masih kuliah Mbak. Padahal ini sudah banyak ini embel-embelnya, masih aja kurang ya Bi. Masya Allah Bi, saya sapa dulu Dewan Juri ya Bi ya. Ya, Pak. Baik, dan sudah hadir juga di ujung sana Dewan Juri yang akan menilai peserta. Sudah ada di sana Abi Haji Yono Firman Syah LC. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bi, kembali diingatkan untuk peserta yang akan mengikuti lomba baca Quran lewat telepon nanti Bi, untuk penilaiannya. Kisi-kisinya apa nih biar jadi juara? Kisi-kisinya adalah ketenangan dalam membaca, harus tidak harus itu tuh. Ketukannya Bi ya? Ya harus standar gitu ya, harus standar. Baik. Berpengamatnya gitu. Iya, dan selalu diingatkan ya untuk peserta bahwasanya memang penekanan penilaiannya itu fokus pada tajwid ya Bi ya? Iya, tajwid. Baik, Abi selamat menunggu di situ dan kita sambil mengisi waktu dan memberikan waktu untuk Anda pemirsa di rumah menghafal surat Al-An'am ayat 44 dan 45. Seperti biasa kita isi dengan kajian terjemahan dan juga tafsirnya. Monggo Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin ar-rasikhina fil ilmi. Allahumma zidna ilman nafi'a. Pemirsa RCTP dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kita tentang Ngaji Ning TV yang insya Allah acara ini syarat dengan makna dan ilmu agama tentunya. Mudah-mudahan pemirsa yang di studio dan yang di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, iman dan Islamnya. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mengupas dan membahas tentang memaknai atau makna daripada istidraj. Ini mungkin kalimat atau kata istidraj ini jarang sekali dipahami ataupun tidak populer di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, makanya akan kita coba untuk menghadirkan di tengah-tengah masyarakat kita tentang makna istidraj. Merujuk pada surat Al-An'am tentunya, di ayat yang ke-44 dan 45. Baik, seperti biasa, sepertinya host kita sudah menyiapkan untuk membaca, maka jangan sampai kita sia-siakan. Mangga, Mbak Rida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma
ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء إذا فرحوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baru saja kita dengarkan bacaan dari surat Al-An'am ayat yang ke-44 dan 45. Sebelum kita masuki ke terjemahan perlafaz, Mbak, ada beberapa catatan dalam ayat ini tentunya secara umum ya. Yang pertama, ada kebiasaan mengidghamkan sesuatu atau huruf yang tidak ada tasydidnya, tidak ada syiddahnya. Seperti pada kalimat atau pada kata fatahna. Mestinya fatahna. Caranya seperti itu. Ya. Jadi tidak fatahna. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna, bukan fatahna. Gitu ya, Mbak ya? Oh, iya. Kemudian pada lafaz atau kata alaihim, kebanyakan orang membaca alai ataupun mentasydid di lamnya alai. Nah, ini keliru tentunya, harus alaihim. Jadi i. Di huruf qalqalah, yaitu di ba. Qalqalah itu memiliki hukum tersendiri. Kalau kemarin saya menggambarkannya taqalqul, yaitu panci yang ada airnya kemudian guncang. Artinya dia terbentuk dengan sendirinya. Tidak sukun juga tidak harokat. Nah, ini namanya taqalqul. Nah, di ba ini banyak yang kalau ketemu dengan wawu jadinya abwa. Ya, abwa. Iya. Mestinya tidak terpengaruh. Jadi tetap di ab. Ya, abwa. Juga tidak ab. Bukan ab ataupun abu. Bukan ke u, bukan ke wawu, juga bukan ke ab, tapi ab. Dia dengan sendirinya. Ya, jadi bukan buatan qalqalahnya, itu bukan ab. Itu ya, Mbak ya? Iya. Kemudian di lafaz hukum bacaan akhadnahum bagtah. Ini mim, setelah mim itu ada huruf ba. Iya. Ya, ini disebut dengan ikhfa syafawi. Kalau di hukum nun atau tanwan tanwinnya itu disebut dengan iqlab. Ya, cara bacanya sama. Nah, yang harus diperhatikan adalah ketika mim setelahnya adalah huruf ba, maka itu harus diperhatikan bentuk bibirnya. Tidak begini. Tidak akhadnahum ba. Tidak rapet. Melainkan cukup menempel dua bibir ini. Dan tidak ditekan. Kalau guru saya itu mencontohkannya, cara melafadzkan ikhfa syafawi dengan iqlab itu dikasih kertas. Jadi diberikan potongan kertas, coba masukkan ke bibirnya, itu masuk tidak. Kalau misalkan tidak, berarti salah. Tetapi kalau masuk, berarti itu sudah sesuai. Begitu cara memasukkan, cara mengetesnya. Jadi karena antara mim dengan ba, kalau mim itu makhrajnya ada di bagian bibir agak ke dalam, sementara ba itu adanya di bagian luar, sehingga kalau kita membacanya akhadnahum ditekan, akhadnahum ba,
maka hasil huruf ba-nya jadinya emba. Masuk ya? Iya, 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 iya. Emba. Nah, itu salah. Akhadnahum ba. Iya, Oke, iya, dan iya. begitu juga nanti ketika kita ketemu dengan apa namanya iklab. Ika, iya. Cara membaca iklab seperti apa nanti ketika kita ketemu di huruf di bacaan iklab. Selanjutnya ini satu lagi yang sering terjadi juga di lafadz al-qaum. Al-qaum. Perhatikan banyak sekali yang membacanya al-qaum. Jadi pakainya kaf tanpa disadari. Harusnya bacaannya adalah faquti'a dabirul qaum. Qaum pakai qaf dan wawu qaum. Perhatikan saudara ketika membaca lafadz qaum. Banyak yang jatuh pada bacaan kaum. Seperti bacaan-bacaan para penelpon terdahulu hari-hari sebelumnya, ketika saya mendapatkan kaula, itu jadinya ka. Kaula. Kaula, kau harusnya kau. Seperti itu Mbak ya. Kita akan lanjut nanti pada penerjemahan per lafadz insyaallah tentunya. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah kupas terlebih dahulu. Ini clue buat peserta yang akan mengikuti lombanya nanti nih. Sudah dikasih bocoran nih, mana-mana saja yang harus dibaca secara lebih apik lagi. Dan pemirsa, nanti kita akan terjemahkan lafadz per lafadz, kemudian juga kita tafsirkan 2 ayat ini sesaat lagi. Kita break dulu, tetap di sini di Ngajining TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ngajining TV, program spesial persembahan RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan tema kita pada hari ini yaitu memahami makna istidroj, merujuk pada Al-Quran Surat Al-An'am ayat 44 dan juga 45. Dan kita akan terjemahkan satu persatu, lafadz per lafadz, 2 ayat ini, kemudian nanti kita akan tafsirkan. Monggo Bi. Baik. Kita akan kembali lagi ke ayat yang 44 dan 45. Terjemahan lafadznya adalah falamma, fa maka lamma ketika, nasu mereka melupakan, ma dzukiru, ma apa-apa dzukiru yang mengingatkan mereka atau yang semestinya diingatkan terus menerus oleh mereka, bihi fatahna, fatahna Allah bukakan, alaihim atas mereka. Yang harus dipahami ada fataha ala, ada fatahala. Fatahalaka ada fataha ala. Kalau di sini menggunakan fatahna ala, kami bukakan atas mereka, him mereka, abwaba yaitu pintu, kulli segala, syai'in sesuatu, hatta sampai atau sehingga, idza apabila farihu mereka bangga, senang dengan apa yang diberi, bima utu, bi dengan ma apa-apa utu yang telah Allah berikan kepada mereka, akhadnahum kami ambil kembali atau kami timpakan kepada mereka, baghtatan yaitu secara mendadak, faida maka mereka hum menjadi mublisun, yaitu orang-orang yang tertipu, orang-orang yang rugi atau orang-orang yang putus asa. Faquti'a, fa maka quti'a terputuslah dabirul qaum, siasatnya atau akhir, dubur adalah akhir dari al-qaum alladzina orang-orang yang zalamu yang berbuat zalim. Walhamdu dan pujian li bagi Allah Rabbi pengatur al-alamin yaitu semesta alam. Ayat ini berbicara tentang apa namanya kisah atau gambaran orang-orang yang oleh Allah diberikan kelapangan dan keleluasaan rezeki, Mbak. Ya, kelapangan dan keluasan rezeki, namun ia tetap melakukan perbuatan dosa dan rezekinya terus mengalir, keberuntungannya terus memihak.
Nah, Bi, kalau dari temanya ini memahami makna istidraj. Ini saya juga masih asing nih dengan istidraj. Oh, Apa gitu. ini istidraj ini, Bi? Baik, istidraj ya. Istidraj ini istilah yang disebutkan oleh Nabi sendiri. Ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Uqbah bin Amir, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah begini. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidrajun. Kata Nabi dalam hadisnya begini. Apabila engkau melihat atau mendapati seseorang yang oleh Allah diberikan keleluasaan rezekinya, kesenangannya, kebahagiaannya, jabatan, pangkat dan lain sebagainya, namun orang tersebut sebenarnya ahli maksiat, suka berbuat dosa, berbuat dolim, ya, kemudian tidak pernah atau sholatnya atau ibadahnya juga tidak konsisten. Kata Nabi, ketahuilah bahwa itu istidraj. Jadi istidraj sederhananya begini. Pemberian dari Allah kepada manusia, ya, yang mereka atau manusia ini terus-menerus melakukan kemaksiatan. Terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Tetapi oleh Allah dia dikasih nikmat, dikasih rizki, dikasih pangkat, dikasih jabatan. Semua kelapangan dunia ia dapat. Dan kemaksiatan pun ia tetap lakukan. Ini disebut dengan istidraj. Kalau dalam surat Ali Imran atau di dalam surat kalau kita temukan surat Al-Qalam itu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi kelak orang yang seperti ini oleh Allah akan diambil secara mendadak. Kita tahu bahwa hidup ini kita ini diuji dengan kebaikan menurut kita dan keburukan menurut kita. Kalau di sisi Allah semuanya baik, begitu. Namun persepsi manusia itu berbeda. Persepsi manusia bahwa ketika mendapatkan musibah itu buruk, padahal menurut Allah itu adalah baik. Nah, seseorang baik diuji dengan kelapangan maupun diuji dengan kesempitan semata-mata hanya ujian. Nah, ketika ada orang yang dosanya terus diperbuat, maksiatnya terus jalan, ibadahnya ditinggalkan, kemudian bisnisnya lancar, pangkat jabatannya dapat, keluarganya sehat semua, dia pelit dan seterusnya, ini namanya istidraj. Allah membiarkan orang tersebut sampai hanyut. Makanya di sini falamma nasu ma dzukiru. Ketika mereka sudah melupakan yang semestinya diingat. Karena begini, Mbak. Apa sih yang perlu diingat? Jadi begini. Ketika saya menghadapi makanan, ya, yang saya fokuskan adalah kelezatan makanan itu sendiri. Betul tidak? Tanpa saya memikirkan atau membayangkan siapa kreator di balik ini. Yang memasaknya siapa? Iya. Gitu ya. Saya tidak pernah mengingat, ya, mengingat siapa yang masak. Yang jelas masakannya adalah enak. Harusnya ketika kita mendapatkan makanan dan itu enak, kita langsung mengingat siapa yang masaknya. Banyak dari manusia modelnya seperti tadi. Dapat nikmat, tetapi lupa sama yang ngasih nikmat. Begitu. Kita dapat nikmat harta, lupa dengan pemberinya. Kita dapat nikmat kesehatan, lupa dengan pemberinya kesehatan. Kita mendapatkan nikmat hidup, nikmat kebebasan, tetapi kita lupa siapa yang sudah memberikan ini semua. Makanya falamma nasu ma dzukiru. Oke, ketika manusia lupa dengan kondisi seperti itu,
akan, kata Allah, akan dijor-jorkan. Apa bahasa Cirebon itu di Dipur, Bi. iya, apa dipur, dijor-jorkan. Sedang nang besok pengennya apa? Dituruti. Makanya di sini falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bukakan semuanya. Wis sok kop sampai kalau orang Cirebon bilang nggak tahu ini bahasa Cirebon atau bukannya, tapi kalau di Kajengan karena setelah lahir di sana ya sampai notong. Notok, mentok gitu. Sampai mau judulnya sampai notong. Ya, saya nggak ngerti lah. Pokoknya sampai ya hanya orang-orang Kajengan ya tentunya yang tahu sampai notong udah. Iya. Sampai sampai begitulah. Allah bukakan semuanya. Tapi Bi, kalau tadi dijelaskan nanti akan diambil secara paksa itu nyawanya atau hartanya atau apanya ini? Teguran. Jadi siksaannya dan lain sebagainya itu semakna ya. Nanti kita ini ketika sudah mendapatkan semua nih, ya kita kalau kita di masyarakat ya, kita bisa melihat orang yang kaya raya dan sebagainya dia semena-mena lah, main dugem apa seterusnya, dia nggak sadar bahwa itu lagi diistidrajkan oleh Allah. Waliyadzubillah kalau terjadi kepada kita semua. Hatta idza farihu, sampai lagi puncak kesuksesannya, lagi senang-senangnya, bima utu dengan pemberian Allah tadi, akhadnahum baghtah. Allah ambil. Bisa jadi dihilangkan harta bendanya dalam sekejap dengan guncangan gempa bumi, dengan ditelan bumi dan sebagainya. Ya kan? Bisa jadi orangnya diberi mendadak sakit. Sebanyak-banyaknya nikmat, kita itu bisa menikmati nikmat seperti makanan lah. Tidak lepas tidak lepas dari tiga, Mbak. Ya, tiga. Iya, dari tiga hal. Kita makan ini akan enak. Yang pertama, kalau kitanya lapar. Betul. Ya. Yang terpenting itu. Kalau nggak lapar, kata ulama, banyaknya orang memilah-milah, pengen ini, pengen itu, itu tandanya sebenarnya nggak lapar. Makanya macam-macam keinginannya. Yang kedua, tidak basi. Seenak apapun makanannya, kalau minggu kemarin mau nggak? Asem. Ya kan nggak enak. Nah, Iya. Yang ketiganya kitanya nggak sakit, Mbak. Sehat ya? Iya, nggak usah sakit yang parah lah, nggak usah. Kasih sariawan saja setitik, kecil banget ya? Kecil. Sudah geragapan makanannya, iya kan? Jadi sebenarnya kita bisa menikmati makanan atau menikmati nikmat itu ya. Karena tiga hal itu ya, Bi? Karena tiga hal ya. Jadi kitanya tidak sakit terutama. Yang ngapain juga kita misalkan, ya mobilnya mewah-mewah, ya, tetapi vonis dokter dia tidak boleh naik kendaraan yang berguncang. Ada kisah nyata, dia punya banyak mobil, Mbak. Nah, tetapi kata dokter ini nggak boleh naik kendaraan karena berpengaruh terhadap jantungnya katanya. Akhirnya apa? Menikmati tidak? Enggak ya? Tidak. Maka nanti kita berbicara di segmen kelima harus mensyukuri dan sebagainya, saya kira itu ya, Mbak. Kita akan lanjutkan, dan ini masih tafsiran di ayat yang pertama ya, Bia, baru ayat 44 pemirsa. Nanti kita lanjutkan seperti apa lanjutannya, kita akan lanjutkan di segmen 5. Dan kita akan siap-siap untuk buka telepon 0231482138 untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran. Sesaat lagi pemirsa, tetap di sini di Ngajining TV. Baik, terima kasih Anda kembali menyaksikan Ngajining TV, program spesial persembahan RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan pemirsa, kita sudah sampai di segmen lomba baca Quran lewat telepon. Silahkan untuk Anda yang ingin mengikutinya di 0231482138 kita buka dengan materi lomba hari ini, yaitu surat Al-An'am ayat 44 dan juga 45. Yang sudah mempelajarinya, sudah membolak-balik membacanya, sudah lancar, silahkan langsung saja telepon di 0231482138. Pastinya ini adalah persembahan spesial RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan nantinya setiap harinya kita akan pilih satu pembaca Quran terbaik
sebagai pemenangnya dan akan mendapatkan hadiah uang tunai dari RCTV dan juga Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Silakan pemirsa, sudah standby untuk Anda 0231 4821 38 dengan materi lomba hari ini yaitu surat Al-An'am ayat 44 dan juga 45. Tadi di awal sudah diberikan clue-nya ya oleh Abi Yasin ya untuk yang huruf-huruf yang muskil yang biasanya terjadi kesalahan-kesalahan dalam pembacaan. Tadi sudah dibocorkan nih pemirsa. Mudah-mudahan bacaan Al-Qur'annya lebih bagus lagi ketika mengikuti lomba baca Quran lewat teleponnya. Silahkan 0231 4821 38 standby untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Pastinya ini adalah persembahan spesial dari RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon dengan materi lomba hari ini yaitu surat Al-An'am ayat 44 dan 45 peserta. Dan silakan kami buka 0231 4821 38. Sudah standby untuk Anda pemirsa. Silakan yang mungkin baru saja hadir di layar RCTV, silakan untuk lomba baca Quran hari ini yaitu surat Al-An'am ayat 44 dan juga 45 pemirsa dibuka-buka terlebih dahulu, dipelajari terlebih dahulu untuk tajwidnya, hukum-hukum nun sukun, kemudian juga waqaf dan ibtidanya itu tidak bisa dihilangkan juga pemirsa karena itu memang bagian penting dari tajwid pemirsa. Silakan materi lombanya yaitu surat Al-An'am ayat 44 dan juga 45. Di 0231 4821 38 standby untuk Anda. Dan seperti biasanya ya Dewan Juri juga mengingatkan untuk Anda pemirsa di rumah yang ingin mengikuti lomba baca Qur'annya untuk penilaiannya menekankan pada bidang tajwidnya. Silakan. Belum ada yang masuk ini di 0231 4821 38. Silakan untuk Anda hari ini masih banyak kesempatan ya. Untuk Anda yang kemarin-kemarin sudah mengikuti dan belum sempat untuk menjadi pemenang, masih banyak kesempatan pemirsa. Kita masih ada waktu 1 minggu ke depan. Kita masih menemani Anda di Ramadan 1441 Hijriah ini pemirsa. Halo? Halo Ngajining TV? Terputus, silahkan dicoba lagi ya, 0231 4821 38 standby untuk Anda. Yuk, halo? Ngajining TV? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini si cantik ya. Ines bukan? Iya, Iya, sudah siap Ines? udah. Iya, silakan langsung saja Al-An'am ayat 44 dan 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum bautatan fa idza hum mublisun. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si adik lucu ini ya, Ines dari Palimanan. Dan berikutnya silakan siapa lagi? 0231 4821 38 standby untuk Anda. Halo, Ngajining TV. Ngajining TV. Silakan dicoba kembali 0231 4821 38 standby untuk Anda. Untuk yang akan mengikuti lomba pada hari ini, materi kita yaitu surat Al-An'am ayat 44 dan juga 45 pemirsa.
Langsung saja kita buka kembali. Halo. Ngaji Ning TV. Halo. Sudah tersambung dengan siapa ini? Iya, halo. Tertutup. Terputus lagi ya. Baik, silakan dicoba kembali 0231 482138 untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Materi lomba kita yaitu surat Al-An'am ayat 44 dan juga 45. Silakan 0231 482138 langsung kita buka. Halo. Halo, Ngaji Ning TV. Dengan siapa di mana ini? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Rizal. Rizal. Dari mana, Mas? Dengan Rizal, Bu. Iya. Dari mana, Mas? Lombok. Lombok. Mas Rizal, tanggal lahirnya? Tapi sudah tua saya, Mbak. Memang bisa. Nggak apa-apa, Pak. Untuk semua umur ya, Pak? Oh ya, saya 83. Kelahiran 83? Ya, Baik, tanggal lahirnya, Pak? 12 Desember 83. Oke, 12 Desember 83. Masih muda kok, Pak, 83. Di bawah saya ya. 12 Desember 83, Bu. Iya, silakan Wong Lombok, surat Al-An'am ayat 44 dan 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما نسينا ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Terima kasih Mas Rizal dari Lombok. Ya. Terima kasih. Berikutnya silakan kita buka kembali 0231 482138 untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon dengan materi lomba hari ini yaitu Al-An'am ayat 44 dan 45. Kita buka kembali. Halo. Halo. Ngaji Ning TV. Iya. Iya, dengan siapa ya? Halo. Iya, sudah tersambung Mas. Dengan siapa di mana? Halo? Sudah tersambung? Dengan Mardiani. Mardiani? Iya. Mardiani. Dari mana Mbak?
Dari Bengkulu. Wow, dari Bengkulu. Ini lintas pulau lagi ya. Baik, Mbak. Tanggal lahirnya? 20 April 20 April tahun 93. 93. Masih muda sekali ya. Silakan Mardiana dari Bengkulu. Mana ya? Oh iya, Mardiani. Silakan. Surah apa, Mbak? Surat Al-An'am ayat 44 dan 45. Ya, sebentar, catat dulu. Baru standby ya Mbak ya. Baik, Iya. ini peserta ketiga kita dari Bengkulu ya, luar Kadang biasa. susah masuknya teleponnya. Susah, jadi yang penting masuk aja dulu ya Bi ya. Materinya belum tahu. Tapi ini kalau misalkan sampai menang, berarti ini betul-betul mendadak. Berarti memang bacaan Qur'annya sudah bagus kalau emang ini Mardiani bisa menang nih. Iya, Al-An'am surah seberapa, Mbak? 44 dan 45. 44 dan 45. Ya. Baik, silakan. 45. Tapi apa kabarnya loh, Mbak? Masih mencari ya Mbak ya? Udah dapat. Sudah ada. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Itu dia Mardiani dari Bengkulu ya. Dan mungkin ini orang Bengkulu belum paham untuk tayang kita dari setengah 4 sampai dengan jam 5 ya. Untuk materinya kita beritahukan di awal acara. Ya, langsung kita buka lagi. Halo, Ngajining TV. Ngajining TV. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Kang Nurjali. Kang Nurjali lagi. Oke. Kang Nurjali sudah siap? Ya, siap, Pak. Ya, mangga. Al-An'am ayat 44 dan 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. Ulang, Mbak. Mangga, mangga. فَلَمَّا Ulangi, Mbak. Kenapa grogi? Atau belum dipelajari ya? Baru buka. Mangga, diulang. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum Sadaqallahul azim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nurjali ya, peserta keempat di segmen ini. Masih banyak kesempatan untuk Anda nanti di segmen berikutnya pemirsa. Kita break dulu, jangan kemana-mana. Anda di rumah saja, kita kembali sesaat lagi di Ngajining TV. Kembali
Kembali di Ngaji Ning TV, pemirsa, persembahan spesial RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan masih untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon, silakan line telepon 0231 4821 38. Kita buka kembali dengan materi lomba hari ini, yaitu surat Al-An'am ayat 44 dan 45. Peserta kita baru 4, namun ini sudah lintas pulau semua nih pemirsa. Tadi sudah ada peserta dari Lombok, NTB ya, kemudian juga sudah ada dari Bengkulu, Sumatera. Ini go nasional ya, program kita luar biasa sekali, dan pastinya ini memotivasi pemirsa RCTV untuk lebih mencintai Al-Quran, karena setiap sore ya membaca Al-Quran, membuka-buka Al-Quran. Dan silakan untuk yang ingin mengikuti lomba baca Qurannya, iya sudah ada yang masuk. Halo, Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Sima. Sima. Tunggu saya tebak. Ini orang Ciamis. Iya. Asik. Ini Teteh dari Ciamis ya. Apanya yang kemarin juara ini? Anaknya. Oh, anaknya masih menyambung ya. Silakan, Sima langsung saja Al-An'am ayat 44 dan 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun faqti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sima dari Ciamis. Kali ini lintas kabupaten dan kota ya. Berikutnya siapa lagi dan dari mana? Halo, langsung kita buka Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Dengan Novita Anggraini. Novita. Halo Novita, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah dipelajari ya ayatnya ya? Ya, langsung saja Novita silakan. Al-An'am 44 dan 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selalu seperti itu Novita nih. Dalam sejarah mengikuti lomba Ngaji Ning TV-nya selalu terputus. Silakan Novita dicoba lagi. Ya, siapakah ini berikutnya? Halo. 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 Iya. Ini Novita lagi? Iya. Iya, kenapa terputus? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Oke lah, langsung diulang saja Novita ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih Novita Anggra ini peserta setia kita ya. Dan berikutnya silakan kita buka kembali 0231 4821 38. Halo Ngaji Ning TV. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Rita di Saleh, Rita. di Saleh, Jalan Saleh. Oh, Jalan Saleh Cirebon ya. Baik, tanggal lahirnya Rita? 26 September 1972. 72. Silakan Mbak Rita, Al-An'am ayat 44 dan 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi. Sayang sekali terputus Mbak Rita. Silakan disambung kembali, dicoba kembali 0231 482138 standby. Yang ingin mengikuti lomba baca Qur'annya silakan. Dan kita buka kembali. Halo. Halo, Ngaji Ning TV. Halo, Ngaji Ning TV. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Daryadi Siaragi. Daryadi, Mas Daryadi. Ini peserta setia kita juga nih. Sudah siap Mas Daryadi? Silakan, langsung saja. Allah, ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum ba'tatan fa idza hum mublisun faqati'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul Adzim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kita juga ada kabar gembira Bi, kita sampaikan ya untuk penelpon terbanyak juga Bi ya. Nanti kita akan ada apresiasi, kita akan hitung siapa yang paling banyak menelpon ya Bi ya. Paket lebaran. Paket lebaran dari kita. Jangan bosan, jangan putus asa, silakan langsung terus saja mengikuti lomba baca Qur'annya pemirsa. Karena untuk penelpon terbanyak akan ada paket lebaran nih. Ya, halo. Ngaji Ning TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Lana Lana. Dari mana sayang? dari Cirebon. Dari Cirebon. Oke, tanggal lahirnya Lana? 13 Juli 2010. 2010. Berarti umurnya berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Bagus. Silakan langsung saja Lana, Al-An'am ayat 44 dan 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna
عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقد عذاب قوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Sodaqallahul Adzim. Lana dari Cirebon menutup peserta pada hari ini pemirsa. Sudah ada 9 yang masuk dan siapakah nanti yang akan menjadi pemenang di episode kali ini kita akan umumkan sesaat lagi setelah break pemirsa. Jangan kemana-mana, Anda tetap di rumah dan kami akan kembali sesaat lagi di Ngaji Ning TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ngaji Ning TV, program spesial persembahan RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan pemirsa, kami akan tampilkan nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Jika Anda adalah pemenang di episode kali ini, maka silakan untuk registrasi saja ke nomor yang ada di layar kaca. Silakan dicatat. Dan nanti jika Anda menang, maka langsung saja registrasi ke nomor tersebut. Dan pemirsa, sambil menunggu Dewan Juri mengakumulasi nilai dan siapa yang akan keluar menjadi pemenang pada episode kali ini, seperti biasa kita sambil isi dengan melanjutkan tafsiran yang tadi terputus ya Bi ya. Nah, ini kan ada istidroj ya Bi ya, yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ciri-ciri dari istidroj dan hikmahnya apa sih Bi istidroj ini? Baik, sebelum saya ke ciri-ciri ya, biar nanti mudah dipahami. Sebenarnya memahami ayat ini harus dari ayat 42. Kalau di ayat 42 itu kan bahwasanya kata Allah, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarraun. Bahwa manusia ini ketika diuji dengan baksa wadorro, baksa itu kesempitan pada materi, itu baksa, kekurangan materi, ya. Kemudian dorro itu adalah kesempitan di kesehatan, sakit dan seterusnya. Tujuannya ujian tersebut, musibah tersebut adalah Allahum yatadarraun, agar kita ini merintih kepada Allah, bukan merintih kepada manusia atau dukun dan sebagainya. Kan sekarang masih marak tuh orang yang pengen pesugihan dan lain sebagainya, larinya kepada manusia lagi gitu. Ketika Allah uji manusia dengan kebangkrutan, dengan penyakit dan sebagainya, agar la'allahum yatadarraun, agar mendekatnya itu ke Allah. Oke. Nah, namun ada juga manusia yang oleh Allah diuji dengan keleluasaan. Tadi materi, kesehatan dan sebagainya. Namun ada yang murni karena kasih sayang Allah. Ini ada di dalam surat Al-Kahfi ya. Imam Asy'arawi itu pernah menafsirkan tentang hadis qudsi yang mengatakan bahwa wahai hambaku, kalau ada manusia yang mau menjadi atau mau menjadi hambaku, kata Allah, dengan ketaatan dan sebagainya, maka kamu wahai dunia layani dia, hambakan kamu kepadanya. Jadi perintah Allah kepada dunia untuk menjadi pelayannya orang tersebut. Namun jika ada yang menjadikan atau menjadikanmu wahai harta, wahai dunia, kalau ada manusia yang mengabdi kepadamu, paham ya? Yang menjadikan hambamu, artinya ngejar terus, jadikan dia budakmu. Paham nggak? Iya, paham. Jadi kalau ada orang yang orientasinya Allah, maka materi itu, kesenangan dunia apa itu Allah akan mengikuti.
Tetapi kalau misalkan orientasi hidup seseorang itu adalah dunia, akan didapat, tetapi diperbudak oleh dunia. Maka betapa sengsaranya orang, tersiksanya orang yang hartanya di mana-mana, tidak menemukan ketenangan. Iya. Punya rumah 5 misalkan, rumah saya sekarang hujan di sana gimana, kan begitu ya. Cemas Ketika terus ya. dikontrakin ke orang juga ada kekhawatiran rusak dan seterusnya. Hidupnya nggak pernah tenang. Iya, iya. Ini namanya diperbudak Oleh dunia, dan itu adalah hadits qudsi. Ada juga orang yang dikasih keleluasaan dunia oleh Allah, seiring dengan keleluasaan tersebut dia tetap melakukan kemaksiatan. Ini yang disebut dengan istidraj. Tadi kan nanya nih apa aja ciri-cirinya. Di antaranya semakin kaya seseorang, semakin sukses seseorang, semakin punya jabatan, pangkat dan sebagainya, semakin malas untuk beribadah. Cirinya itu. Cirinya yang pertama. Semakin menjauh sama Allah ini. Jadi sholat malas, pokoknya ibadah malas lah. Nah, tetapi dagangannya laris terus, usahanya jalan terus, bahkan nambah lagi bisnisnya, kekayaan terus menerus. Itu ciri istidraj. Iya, iya, iya. Harus ketika mengalami seperti itu harus segera kembalikan kepada Allah. Ya. Yang keduanya, maksiatnya jalan, ya, tapi seiring dengan itu materinya atau dunianya, karirnya lancar. Tetap lancar. Ya. Iya, iya, iya. Oh saya nggak pernah sholat mah biasa-biasa aja. Nah hikmahnya apa? Di tengah-tengah masyarakat kita itu tidak silau, tidak usah silau dengan seseorang yang dia nggak pernah sholat tapi kok rezekinya lancar terus, nggak usah silau begitu. Dan kita nggak usah menilai orang lain. Ya, Kadang capek suka merasa kayak Allah tuh pilih kasih kayak gitu ya, Bi ya. Iya, namun itu cara pandang yang keliru. Kalau berangkat dari keimanan semuanya akan menjadi baik. Makanya kata Nabi memuji orang beriman itu ajabat li amri mukmin. Oh luar biasa orang beriman ini. Kalau diberikan keleluasan rezeki dia bersyukur, kalau diberikan kesempitan rezeki dia bersabar. Semuanya baik bagi seorang mukmin. Iya, iya, Oke, iya. ciri yang selanjutnya yang pertama tadi apa namanya? Materi punya, ibadah melemah. Iya. Yang keduanya maksiat jalan, rezeki lancar. Ya. Yang ketiganya, semakin kita bakhil, semakin kita kikir, semakin tidak kita mau berbagi, itu semakin kaya raya. Gitu loh Mbak. Ada kan? Banyak Ya. Bi. Orang pelit, kumet, apalagi lah. Dan sekeluarga itu ya bakhil, nggak pernah bayar zakat, nggak pernah sedekah dan lain sebagainya. Kalaupun nyumbang apa namanya atau ngasih atau nyumbang ke masjid, dia cari uang yang paling lusuh dan paling kecil, ya kan? Iya, Ya. iya. Ada Bi. Banyak. Ya. Iya. Nah, semakin pelit dia semakin kaya raya. Nah, itu istidraj. Salah satu cirinya ya. Kemudian unsur yang atau ciri yang keempatnya, orang tersebut sehat-sehat aja, nggak pernah kena penyakit, nggak sakit apa, keluarganya baik-baik saja gitu loh. Ya. Nikmat semua yang dikasih. Nikmat ya. semua, Iya, iya. tetapi kenikmatannya itu dibarengi, dikotori dengan dosa-dosa yang ia lakukan. Maka ini adalah topeng, Mbak. Ketika Allah cabut topengnya, habis sudah semuanya. Maka betapa banyak orang posisinya sudah lagi di atas, ya, dibuka topengnya oleh Allah, ya, pluk kena Kun fayakun ya. korupsi misalkan. Ya, kun fayakun siapa Mbak? Kena korupsi, kasus apa, dan lain sebagainya. Ya kan? Lagi puncak-puncaknya, jaya-jayanya karir, dijatuhkan oleh Allah. Ini namanya akhadnahum baghtah. Gitu ya. Lagi senang-senangnya, lagi ininya dikirimkan penyakit. Seperti saat ini kalau saya boleh apa namanya mengomentar ya. Kita ini lagi membangga-banggakan dengan dunia apa namanya medsos, Mbak. Ya kan? Medsos ini kan kecanggihan elektronik kan mengandalkan kepada sinyal gelombang dan sebagainya. Sinyal gelombang kan makhluk Allah yang tidak terlihat dan tidak tampak oleh kita, ya kan?
Betul. Kita begitu jumawa dengan kecanggihan ini. Namun di saat yang bersamaan Allah juga kirim makhluk yang sama-sama tidak terlihat, yang bikin orang jadi tiarap semua, yaitu virus. Virus ini ya. Ya kan? Nah, ini tentunya kita harus uji, harus kaji lagi kita ini ketika media sosial, elektronik semuanya serba canggih, bagaimana caranya dibarengi dengan bersyukur. Jangan digunakan pada hal-hal kemaksiatan. Iya. Ini mah ada program apa namanya, aplikasi yang untuk lenggat-lenggot, nyanyi-nyanyi, semuanya diumbar. Auratnya diumbar, ini diumbar dan sebagainya. Seolah-olah sudah hilang rasa malunya. Ya. Allah tegur dengan corona ini. Corona juga nggak kelihatan. Ya, sebagaimana sinyal tidak kelihatan. Nah, maka ayat ini tentunya memberikan catatan bagi kita semua bahwa kita tidak perlu silau dengan kewahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, namun dia tidak pernah sholat, maksiatnya dan lain sebagainya. Karena itu sedang istidraj. Oleh sebab itu di episode ini saya menghimbau diri saya dan pemirsa, mari kita perbaiki kualitas ibadah kita. Urusan dunia insya Allah Allah akan sertakan selagi kita orientasinya akhirat, karena dunia itu ada yang mengatakan seperti bayangan, Mbak. Kalau kita menghadapnya ke bayangan, mau dikejar lari kayak apapun nggak akan kena. Betul nggak? Iya, Tapi iya. balikan kita ke akhirat, itu loh. Hadapkan kita ke akhirat, belakangin tuh bayangan. Bayangan kan dunia. Di belakangnya. Nah, maka kita lari kemanapun, bayangannya Akan mengikuti. akan ikut. Begitu Iya, kata ahli hikmah, bahwa dunia laksana bayangan, semakin dikejar semakin lari. Tetapi kalau kita balikan, kejarlah Allah, kejarlah akhirat, maka dunia akan ikut insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Dalam lagi dan kembali mendapat siraman rohani, saya pemirsa, mudah-mudahan bisa menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik pemirsa, kita sudah di penghujung Ngaji TV episode kali ini, dan sudah ada nomor telepon di layar kaca. Mungkin Anda belum sempat mencatat tadi, silahkan untuk segera dicatat, karena jika Anda pemenangnya, silahkan untuk registrasi ke nomor tersebut. Dan hari ini dengan total nilai 197, pemirsa, pemenang kita yaitu laki-laki bernama Nur Jali. Selamat ya untuk Mas Nur Jali, setelah ikut beberapa kali akhirnya menang juga. Silakan untuk registrasi ke nomor yang tadi sudah kami beritahukan ya. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Abi, terima kasih untuk wejangannya, untuk siraman Sama-sama, Mbak, rohaninya. mohon maaf. Terima kasih juga untuk Abi Yono di ujung sana, sudah setia menemani kita, menilai peserta juga. Terima kasih. Dan akhirnya saya juga Rida Fairuz pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf. Jumpa di episode berikutnya lusa pemirsa, karena besok kita libur dulu ya. Sampai akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.